Soal nomor 1, komunikasi memiliki beberapa model komunikasi itu sendiri. Setiap model memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Salah satu kekurangan dari beberapa model itu sendiri yakni bahwa proses komunikasi dipandang sebagai suatu yang statis dan tidak memperdulikan saluran, umpan balik, efek, dan kendala-kendala. Kekurangan tersebut merupakan salah satu bentuk kekurangan dari model A. Model Shannon dan Weaver. B. Model Laswell. C. Model Berlo. D. Model Aristoteles. E. Model Schrammman. Jawabannya adalah model Aristoteles. Soal nomor 2, 5 elemen yang termasuk model Shannon dan Weaver kecuali A. Receiver. B. Information source. C. Destination. D. Channel. E. Message. Jawabannya adalah message. Soal nomor 3, salah satu model komunikasi di mana baik pengirim pesan maupun penerima pesan sama-sama bertanggung jawab terhadap dampak dan efektivitas komunikasi yang terjadi, merupakan ciri dari model komunikasi A. Komunikasi transaksional. B. Komunikasi searah. C. Komunikasi linear. D. Komunikasi interaksional. E. Komunikasi interpersonal. Jawabannya adalah A. Komunikasi transaksional. Soal nomor 4, model komunikasi restoris merupakan model di mana komunikasi terjadi ketika seseorang pembicara menyampaikan pembicaraannya kepada khalayak dalam upaya mengubah sikap mereka. Pengertian tersebut merupakan model komunikasi A. Laswell. B. Berlund. C. Osgood dan Schramm. D. Aristoteles. E. Shannon dan Weaver. Jawabannya adalah A. Laswell. Soal nomor 5, komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan bersifat secara terus-menerus. Komunikasi ini lebih banyak bersifat tatap muka dan dapat terjadi dalam keadaan formal atau informal. Merupakan model komunikasi A. Transaksional. B. Aristoteles. C. Interpersonal. D. Interaksional. C. Schramm. Jawabannya adalah C. Interpersonal. Soal nomor 6, pada salah satu model komunikasi terdapat model Berlund yang menyebutkan bahwa komponen dalam komunikasi ada 4. Salah satu di antaranya adalah A. Choice. B. Feedback. C. Clue. D. Sender. C. Receiver. Jawabannya adalah soal nomor 7. Berikut ini merupakan komponen dari model komunikasi Berlund kecuali A. Noise. B. Filter. C. Effect. D. Choice. D. Speak art. Jawabannya adalah C. Effect. Soal nomor 8, model komunikasi yang merujuk pada model komunikasi interaksional adalah A. Laswell. B. Berlo. C. Osgood dan Schramm. D. Gardner. E. Wilson. Jawabannya adalah Osgood. Soal nomor 9, merupakan model komunikasi paling dasar dengan tindakan merangsang orang lain untuk memberikan respon. Jawabannya A. Model komunikasi Aristoteles. B. Model komunikasi transaksional. C. Model komunikasi Shannon dan Weaver. D. Model komunikasi Laswell. E. Model komunikasi S dan R.
Jawabannya adalah komunikasi S dan R. Soal nomor 10. Yang bukan termasuk karakteristik dari model komunikasi Osgood dan Scrum adalah A. Sesuai dan cocok untuk diterapkan dalam proses komunikasi yang sangat kompleks. B. Benar semua. C. Bersifat dinamis dan berguna secara praktis. D. Komunikasi berlangsung dua arah. C. Fokus pada encode dan decode. Jawabannya adalah sesuai dan cocok jawabannya. Soal nomor 11. Model komunikasi transaksional dikembangkan oleh A. Shannon dan Weaver, B. Barnalund, C. Aristoteles, D. Laswell, E. S dan R. Jawabannya adalah B. Barnalund. Soal nomor 12. Terdapat 9 komponen dalam proses komunikasi, yaitu sender, encoder, decoder, interpreter, receiver, message, feedback, medium, dan noise. Ini merupakan model komunikasi menurut A. Shannon dan Weaver, B. Alexander Graham Bell, C. Laswell, D. Osgood dan Scrum, E. Aristoteles. Jawabannya adalah Osgood dan Scrum. Soal nomor 13. Model komunikasi yang fokus pada komunikasi restoris atau biasa disebut dengan komunikasi public speaking atau pidato dalam model komunikasi dari A. Shannon dan Weaver, B. Laswell, C. Aristoteles, D. Osgood dan Scrum, E. S dan R. Jawabannya adalah Aristoteles. Oke. Soal nomor 14. Proses pengiriman dan penerimaan pesan yang berlangsung secara terus-menerus dalam sebuah episode komunikasi merupakan pengertian dari model komunikasi A. Model komunikasi interaksional, B. Model komunikasi Aristoteles, C. Model komunikasi transaksional, D. Model komunikasi linear, E. Model komunikasi Laswell. Jawabannya adalah model komunikasi transaksional. Ini dia. Soal nomor 15. Kekuatan yang dimiliki seseorang pembicara dalam mengendalikan emosi pendengarnya adalah makna dari A. Logos, B. Ethos, C. Jelas, D. Fokus, E. Pathos. Jawabannya adalah pathos. E. Pathos. Soal nomor 16. Apa itu logos? A. Kekuatan yang dimiliki seseorang pembicara dalam mengendalikan emosi pendengarnya. B. Komunikator yang menyampaikan informasi secara sederhana dan sesuai kemampuan pendengar. C. Kekuatan yang dimiliki komunikator melalui argumentasinya. D. Kekuatan yang dimiliki pembicara dari karakter pribadinya sehingga ucapan-ucapannya dapat terpercaya. E. Komunikator yang tampil dengan karakter jujur, adil, dan memiliki reputasi. Jawabannya adalah kekuatan yang dimiliki komunikator argumentasinya. Kekuatan yang dimiliki komunikator nih. Jawabannya adalah ini, C. Kekuatan yang dimiliki komunikator melalui argumentasinya. Oke. Soal nomor 17 yang terakhir.
Kredibilitas menurut Aristoteles dapat diperboleh jika seseorang memiliki kecuali a. Logos, ethos, literatus. B. Semua benar. C. Pathos, literatus, ethos. D. Literatus, pathos, logos. E. Ethos, pathos, logos. Jawaban yang benar adalah ethos, pathos, logos. Ethos, pathos, logos. Semoga sukses.